semuanya, selamat datang di Insys Talk, Information System Talk. Tempatnya kita ngobrol santai bareng para inspirator yang punya cerita, pengalaman, dan insight menarik untuk dibagikan. Kenalin, aku Diva yang bakal nemenin kalian sebagai host di episode kali ini. Dan hari ini bakal jadi episode yang spesial karena kita bareng bintang tamu yang keren banget. Please welcome Nicholas Evan Sitanggang. Halo. Oke. Evan ini adalah mahasiswa Sistem Informasi ITS Angkatan 23 yang track record prestasinya itu di kompetisi teknologi yang udah nggak diragukan lagi. Dan pastinya banyak dari kalian yang udah familiar nih sama dia sejak kemunculannya di Clash of Champions Season 2 ya kan? Benar. Dan hari ini kita bakal ngulik lagi lebih dalam dari perjalanannya. Gimana sih caranya dari Evan itu untuk membangun mental juara sampai obrolan seru soal masa depan teknologi. Langsung aja nih kita sapa. Halo Evan. Halo. Ya, gimana nih kabarnya Evan hari ini? Baik. Alhamdulillah ya, oke. Gimana? Baik. Baik juga, alhamdulillah. Thank you banget ya udah sempetin datang ke sini ya untuk ngobrol-ngobrol. Oke, dan biar pendengar kita ini makin kenal sama sosok Evan itu seperti apa ya. Boleh dong di-spill dikit apa aja sih kesibukan kamu akhir-akhir ini? Lagi ngapain aja selain kuliah? Mungkin perkenalan singkat dulu. Halo semuanya, aku Nicholas Evan Sitanggang. Orang-orang biasa kenal aku dengan nama Nicholas, tapi kalau di departemen atau dengan teman-teman dekat sebelum saya menjadi Clash of Champion mengenal saya dengan nama Evan gitu. Oke. Jadi saya mahasiswa semester 6 masuk ke 7 di Departemen Sistem Informasi. Jurusannya Sistem Informasi gitu ya. Jurusan di Sistem Informasi. Jadi ada 2 prodi kalau Departemen Informasi. Iya. Ada Sistem informasi dan sama inovasi digital. Kebetulan saya yang ada di prodi Sistem Informasi. Dan kesibukan saya akhir-akhir ini adalah saya masih tergabung dalam tim riset UAV di ITS, Berbicara ITS. Masih mempersiapkan lomba juga. Oh, nanti, mau lomba juga ya, habis ini ya? masih ada lomba juga. Oke. Dan nanti juga ada magang. Oh iya, habis ini magang ya udah Dan semester persiapan tugas akhir. Tugas akhir itu sih utamanya ya kan. Benar. Ya. Kayak menarik sih emang ya, dan kita mungkin mau flashback dikit ya pas aku penasaran nih gimana sih kamu tuh di dunia teknologi dan kompetisi itu kan, apalagi kamu juga ikut tim riset itu tadi kan. Itu emang kamu udah dari zaman sekolah kah atau emang baru pas aktif aja di kuliahan ini gitu? Oke, jadi untuk yang tentang teknologi ini itu sebenarnya sudah dari kecil. Oh, udah Udah kecil. dari SD mainannya, dari TK bahkan. Main robot atau main Iya, apa? sekedar pasang-pasang brick, Lego-Lego, Lego-Legoan gitu. Terus sudah mulai masuk di SD, udah mulai advance, udah ada motornya, pakai motor-motor kecil. Terus dirakit, ikut lomba, sampai aku kuliah sekarang. Tapi udah beda kalau di kuliah sekarang. Di kuliah sekarang itu kategori yang kita lomba, yang saya ikutin itu berbeda. Beda lagi ya? Beda lagi jenisnya juga. Kalau sekarang kan karena saya tergabung di tim riset tadi, UAV itu, jadi lombanya tentang UAV, drone tanpa awak, pesawat-pesawatan gitu. Tapi udah lebih advance lagi daripada lebih advance lagi, gitu ya? lebih complicated lah daripada yang sebelumnya. Oke, dan itu relevan nggak sih dengan sistem informasi ya? Oh, relevan. Oke. Kenapa kok kamu pilih sistem informasi dan akhirnya juga apa ya, kan sesuai passion itu tadi kan ya kayaknya? Kenapa pilih sistem informasi? Kenapa pilih sistem informasi? Karena di sistem informasi kita nggak cuma belajar tentang coding aja. Banyak yang kita pelajari. Dari sisi manajemennya, dari sisi bisnisnya, proses bisnis, ada slightly ekonomi, benar, sedikit lah ekonomi. Terus kita juga mengolah data juga. Jadi nggak hanya tentang kita membuat web, membuat aplikasi, cuman hard code, tapi kita juga belajar tentang bisnis dari usernya juga dari kan, usernya, manajemen juga gitu. Benar-benar, iya sih, relate sih. Aku juga, ya walaupun aku inovasi digital kan, tapi tetap tergabung juga sama sistem informasi ya. Aku cukup paham lah gimana sih dinamikanya gitu. Dan kalau kamu sendiri nih, kira-kira ada nggak sih culture shock kayak pas awal-awal kamu masuk ke dunia perkuliahan tuh, apa yang beda mungkin dari pas zaman SMA gitu atau sekolah? Beda ya? Beda. Kita kalau di kampus itu dituntut untuk lebih mandiri sebagai mahasiswa ya.
tanggung jawabnya lebih besar, lingkungannya juga berbeda, pertemanannya berbeda, Iya sih. pressure-nya juga berbeda daripada SMA Lebih gitu. lebih kerasa lah ya. Lebih kerasa. Hmm, Kalau mau ngerasain kuliah, kuliah. coba kuliah dulu. Iya, harus kuliah ya teman-teman, cobain deh. Iya, biar tahu rasanya. Mm-mm. Tapi kalau kuliah worth it sih, Worth it kan? worth it. Mm-mm. Iya, beda, mengubah pola pikir kita, Bener banget, cara pandang setuju. kita terhadap sesuatu, Mm-mm. gimana kita menghadapi masalah, problem Setuju, setuju. solving, critical thinking, ngaruh sih. Oke, tapi kamu pernah nggak sih kayak ngerasa insecure gitu dalam apa ya? Entah itu dalam perkuliahan kah atau dalam kegiatan atau kompetisi yang pernah kamu ikutin Oh, juga? pernah, pasti pernah. Namanya juga manusia ya. Mm-mm. Kadang kita juga ada di momen kita ngeliat orang lain juga. Mm-mm, Jadi kita bener. ngerasa insecure ada pas lomba. Saat itu ya lomba KRTI juga ngeliat, Mm-mm. aduh, kok kayaknya Banyak lebih ya keren-keren. ini kok tim ini tadi flightnya kayak gini ya. Hmm, Bisa nggak ya timku gitu ya? juga takut. Iya, Tapi takut. apakah kamu tetap stay on track dan pastinya kan juga bertahan sampai sekarang ini gimana sih caranya gitu? Ya, stay on track dong tetap walaupun insecure. Iya, harus tetap Benar, berusaha tetap harus terus berusaha kan. kasih yang terbaik. Jangan jadi penghalang gitu. Mm-mm. Dan Nggak pas baik lah kalau kita insecure terus kita nge-stuck. iya langsung Justru malah hopeless kalau gitu. misalnya ngerasa insecure, gimana caranya kita bisa keluar dari rasa itu gitu. Benar. Harus Gimana cara survive kita lah ya. gimana cara kita survive, cara Benar menghadapi banget. itu. Iya, pastinya sih perjalanan yang kayak gitu juga nggak gampang kan ya untuk Benar, mahasiswa juga semuanya. benar. Dan ngomongin soal tantangan nih, kan banyak juga dari kita tuh mulai notice Evan tuh dari COC itu kan. Hmm. Nah, boleh nggak sih diceritain awalnya gimana kok kamu bisa sampai ikut kompetisi COC itu? Oke, jadi sebenarnya udah banyak diceritain ya Boleh di di-spill dikit aja sosmed lah ya. atau podcast gitu. Jadi singkat cerita aja, ada senior lah di COC Season 1 yang mengajak untuk ikut di Approach. invite ya. Terus saya diberikan nama saya ke talent managementnya Mm-mm. ruang guru. Oke. Terus saya tetap ikut seleksi, itu kan Seleksi. tetap ikut seleksi Tes-tes walaupun gitu ya ya. tetap ikut tes walaupun kita di invite atau daftar. Mhm. Ya udah kita ngerjain soalnya, interview, ngerjain apa yang diminta Mhm. dan ya puji Tuhan, thanks God ternyata lolos gitu. Lolos. Berhasil sampai tampil ya. Sampai Keren. tampil. Tapi apakah sesuai ekspektasi nggak? Kayak kamu tuh ada ekspektasi gimana sebelum ikut dan setelah ikut? Ya kalau ekspektasi sebelum ikut, Beda nggak? jujur Heeh. pengen sejauh mungkin ya di kompetisinya. Tapi realitanya ya tidak sejauh itu gitu. Ya walaupun nggak pulang di awal, cuman kan ekspektasinya lebih dari itu Bisa awalnya. lolos lagi. Iya. Heeh. Cuman ya udah mungkin emang path-nya kayak gitu. Tapi udah syukur syukuri sudah aja. bisa datang, Iya. udah bisa masuk, lolos Iya. juga kan. Iya, tapi berarti selama kompetisi itu ada nggak sih momen yang paling berkesan gitu? Atau mungkin tantangan yang harus kamu bikin puter otak ekstra gitu? Ya itu Berkesan. sebenarnya tantangan yang paling muter otak adalah tantangan yang ketika tantangan itu membuat aku tereliminasi. Mhm. Jadi ya di saat itu emang ada nama gamenya adalah apa ya, Multiverse Combat. Oke. Terus saya masuk di sub gamenya namanya adalah Numeric Logic. Oke, gitu. number Jadi logic. singkatnya adalah dia gamenya itu simbol-simbol tambah simbol-simbol. Oke. Terus pokoknya dia ada berantai gitulah, simbol-simbol, operasi simbol-simbol. Dan kita harus bisa menyelesaikan itu. Caranya gimana? Caranya adalah simbol itu diubah jadi angka. Oh, gitu. ya mikir banget sih itu Iya, memang. itu mikir. Yang bikin game itu terasa Paling nggak terasa susah itu karena lawan-lawannya sendiri. Hmm. Sebenarnya
Aku yakin semua cast bisa ngerjain itu. Oke. Walaupun yang ada yang tereliminasi juga bareng aku. Aku yakin bisa ngerjain. Tapi orang yang lolos di game itu mereka gila banget. Cepet banget mereka nyelesainnya. Oke, emang udah biasa Udah, kali ya iya main gitu. bener. Itu sih menurutku kalau game yang Paling aku ngerasain sendiri ya, yang aku Mm-mm. rasain. Tapi kalau yang enggak aku rasain, ada lagi lah game yang susah juga. Oke, tapi apakah itu momen yang menjadi paling berkesan atau ada another momen lagi di dalam kompetisi itu? Ada sih. Enggak ada. Oh, enggak ada. Enggak, kalau yang berkesan ini berkesan dalam hal yang Seru. kalau seru sih ya momen pas aku lolos saya sih. Hmm. Lolos game ini, lolos. Oke. Ya itu berkesan. Oke, Iya. keren banget sih emang ya. Dan pastinya tuh apa ya? Kamu bisa ikut kompetisi itu berimpact juga kan ke kamu Iya. dalam apa perubahan diri sendiri. Ya, berimpact juga. Jadi ya dikenal banyak orang. Benar. Terus bisa ketemu orang-orang yang hebat. Setuju. Iya. Ada nggak perubahan cara pandangmu terhadap dirimu sendiri setelah ikut kompetisi itu? Iya, jadi aku jadi punya banyak pilihan ke depannya aku mau ngapain. Bener, keren banget. Karena kan kita juga sering cerita-cerita kan sama teman-teman yang lain sesama cast gitu. Pandangan mereka itu juga jadi masukan buat aku gitu, Benar, buat ke setuju. depannya. Banyak networking juga kan. Jadi Benar. kebuka lah semua plan-plan dan insight-insight gitu Benar. dari banyak orang. Nah, dari kompetisi COC ini kita geser ke realita lah. Selain sering ikut lomba, kamu kan juga aktif di berbagai proyek teknologi dan juga tim riset itu kan. Ada nggak tips, boleh dong share gimana caranya kamu menyeimbangkan waktu? Itu tuh dari antara akademik, tim riset, kompetisi atau lomba lainnya, dan kehidupan pribadi, me time-mu tuh gimana gitu. Sebenarnya simpel. Kita cuman perlu pinter dalam memanajemen waktu. Nah, gimana caranya? Cara paling simpel adalah membuat to-do list. Oke, setuju. Aku juga To-do list. Jadi, bikin sih. oke, ini tugasku ada apa aja ya? Kegiatanku ada apa aja? Besok aku mau ngapain? Sekadar kita berapa jam ke depan mau ngapain aja? Kalau sebenarnya bisa di breakdown. Iya, kalau bisa ditulis gitu. Karena namanya sejatinya manusia kadang ada lupanya kan. Betul, setuju. Ya sebenarnya kalau yang beberapa jam ke depan ya nggak ditulis juga tidak masalah. Tapi at least ada pandangan ke depannya itu mau ngapain. Benar. Ditulis gitu ya. Buat ditulis sudah. Dan jangan lupa mempraktekkan ilmu skala prioritas. Benar. Gitu. Kita Mana harus yang urgent. prioritasin yang urgent. Iya. Mana yang urgent, mana yang kurang gitu. Tapi gimana sih caranya biar kita tuh konsisten bikin itu? Konsisten. Karena kan kita mulai tuh bisa gitu. Iya, itu sih kesadaran ya. Maksudnya apakah kamu sebagai pribadi itu mau nggak maju one step ahead? Mau nggak hidupmu lebih rapi? Mau nggak kamu nggak keteteran gitu? Mau berubah apa nggak? Sebenarnya balik dari diri sendiri. Harus nemu nggak bisa mengharapkan kliknya yang itu. lain. Benar. Kalau punya motivasi yang kuat, ya pastinya akan terbantu gitu, akan lebih konsisten. Iya, apalagi mahasiswa juga kan, masalah plastik itu bukan dari cara mulai aja tapi jaga konsistennya itu kan. Iya, konsistensi Dan itu susah sih. ada nggak kamu strategi yang paling efektif buat jaga konsistensi itu, belajar di tengah banyak deadline kah atau banyak kegiatan gitu, strategi bikin efektif? Oke, strategi yang efektif ya, Jaga konsistensi itu. jaga konsisten. Oke, nggak mikir nih ya. Kalau kamu nih biasanya gimana strategi menjaga konsistensi? Berusaha terus membuat list berarti ya? Iya, saya membuat list terus. Saya membuat list ya udah buat skala prioritas. Terus saya juga punya target. Jangan lupa harus ada target. Setuju. Jadi misal nih semester ini aku pengen IP-nya sekian. Iya. Ya gimana cara aku mewujudin IP sekian ini? Ya aku harus bisa belajar, konsisten,
Benar, mendengarkan di kelas. benar banget setuju. Ya Jadi harus mengorbankan me time. memfokuskan itu ya biar konsisten, Iya, biar mencapai tujuan kita harus punya target lah ya untuk dicapai iya. itu. Gitu. Nah, kalau misalnya deadline dan belajar nih, kan sekarang itu lagi eranya AI banget kan ya. Hmm, Apa-apa itu AI, hmm. bener-bener AI itu masif banget gitu loh, luar biasa. Nah, POV-mu tuh gimana sih? Sebaiknya untuk mahasiswa sekarang tuh dapat memanfaatkan AI itu tuh lebih optimal, tapi kita itu nggak jadi males gitu loh. Oke. Ada nggak? Kalau sekarang ya marak-marak AI, emang kita nggak bisa menghindari AI. Mhm. Malah dengan AI kita justru Lebih malah terbantu, mempermudah. mempermudah. Yang dulu kita mungkin belajar itu harus klik link satu-satu, cari satu-satu. Sekarang dengan Bener. AI, mereka bisa bantu cariin kita dengan sumber yang lengkap Dan gitu lebih materinya. banyak Tapi yang sekarang banyak disalahgunakan oleh mahasiswa adalah mahasiswa. mereka prompt terus minta dokumennya. Udah nggak Udah diubah langsung apa-apa, kumpul aja. dikumpulin. Nah itu salah. Gak boleh kayak Itu gitu nggak ya. boleh. Itu yang buat males dan Bener. nggak berkembang. Nah, Oke lah kita menggunakan AI. Kita pakai ya untuk mencari ya pakai referensi. AI beberapa jenis AI ya. Terserah. Ya pokoknya ada banyak. Terserah biasanya kalian pakai apa. AI ini mempermudah, mempercepat. Tapi jangan mau kita dibuat bodoh dan Gampang. malas dengan AI gitu. Jangan jadi Iya, langsung juga gitu kan. iya. Tetap harus belajar, dibaca lagi. Justru orang harusnya ya dengan AI ini lebih cepat berkembang, lebih Bener. cepat belajar. Setuju. Iya, Setuju. Iya sih, apalagi kan bisa buat prepare dunia kerja nanti itu kan. benar. Apalagi relevan juga AI dengan sistem informasi itu Iya. bener-bener kaitannya erat lah. Dan untuk skill nih, skill apa yang menurutmu paling krusial harus segera dikuasai, apalagi untuk mahasiswa sistem informasi? Soft skill, hard skill. Dua-duanya tetap harus juga ya. Oke, baik kalau soft skill ya, kita ya perlu critical thinking, Tuh. communication itu penting. Karena kan kita siswa kan base-nya kebanyakan project ya, project. Kalau misalnya sebagus apapun project kamu, tapi nggak bisa kita komunikasi dengan baik, akan susah juga. Terus leadership, Benar. karena juga ini kan kita based on project banyak berkelompok. Mm-mm. Kalau nggak ada jiwa-jiwa Pemimpin juga pemimpin bakal agak susah. down Apalagi sih. kalau misalnya dapat kelompok yang Kurang. ya nanti cari tahu sendiri gimana ya. Nanti akan merasakan sendiri. Heeh. Ya itu perlu skill leadership. Ya tadi apa? Leadership, communication, critical thinking. Apalagi ya yang penting agile. Yang sisor banget itu Iya, aja. agile. Sisor banget agile penting. Gimana kita adaptasi, kita bisa fit di segala momen, Benar. segala perubahan. Kita harus bisa beradaptasi untuk semua hal yang Iya, bakal terjadi di depan gitu benar. loh. Kalau hard skill ya, wah, hard skill ini ya pasti yang ngoding lah, itu udah pasti ya. Matematikanya juga harus lumayan Matematika. kuat. Matematika. Kalau siswa ada di Indik Kalau di Indik juga matematika sih. ada ya. Terus ya mungkin kita tuh dituntut buat kayak berpikir kreatif, design ya. thinking gitu-gitu. Jadi, oke, tadi soft skill masuk ya. Kreatif wajib. Terus hard skill Skill. tadi ada yang ngoding tuh wajib. Matematika, Olah data ya. olah data ya itu wajib, harus bisa, harus ngerti lah at least. Karena kita base namanya juga sistem informasi kan. Benar. Informasi itu dari mana? Dari data gitu. Benar. Gimana cara kita bisa memahami data, membaca data dan mengolah data gitu. Setuju. Dan gimana sih caranya biar bisa tetap berprestasi? Biar apa ya, cara untuk gimana bisa memaksimalkan fasilitas atau kesempatan yang ada. Oke. Kesempatan harus perlu diingat ya, kesempatan itu tidak datang 2 kali. Benar, setuju. Privilege yang kalian dapatkan selama hidup itu belum tentu didapatkan Ada oleh lagi. orang lain. Bisa aja privilege dia, misal dia dapat A tapi aku nggak dapat A, tapi aku privilegeku dapat B, dia nggak dapat B gitu. Ya gimana cara kalian mendapat mengolah privilege itu menjadi advantage buat kalian gitu. Setuju. Dia perlu diingat balik lagi,
kesempatan tuh nggak datang 2 kali. Mm-mm. Kalau kamu nggak bisa memanfaatkan momentum, nggak bisa ride the wave, ya Bakal nggak dapet susah, nggak juga dapet gitu, apa-apa nggak gitu. berprestasi Iya, nantinya. Iya, gimana ya? kalau misalnya pengen hidup lebih baik, pengen hidupmu, ya kita nggak bisa bilang kita hidup tentram dan lain sebagainya ya. At least ingin hidup yang lebih baik ya. Iya, berusahalah sebaik mungkin. Pasang Prestasi juga tujuan. banyak di bidang apapun gitu. Nggak mesti perlombaan juga sebenarnya prestasi itu. Sesuatu yang ingin kalian capai itu juga termasuk prestasi. Ya, Nggak mesti tentang penghargaan aja. nggak harus yang judulnya juara Nggak, satu nggak, dua, nggak nggak mesti. gitu. Oke, kita Sekadar menetapkan. misal, eh aku berhasil dapat nilai 100 Mm-mm. di mata kuliah ini. Mm-mm. Ya, prestasi menurut orang beda-beda. Kalau Iya, menurut aku, itu pencapaian buat aku. itu Itu sudah prestasi menjadi buat aku prestasi. gitu. Ha-ha. Iya. Iya sih, bener sih. Ya, tapi juga mahasiswa kan kadang kalau ngelihat temennya atau ada lingkungan yang Hmm. berprestasi itu kadang ngerasa suka FOMO, tapi ada juga yang ngerasa malah kayak tertinggal gitu. Mm-mm. Ada nggak sih buat apa ya, pesan-pesan dari kamu buat teman-teman yang mungkin lagi ngerasa insecure Oke, sama progres mereka sendiri gitu? oke. Yang pertama ya, bagus tadi ada nyebut FOMO. Jangan FOMO. Tidak boleh. Nggak boleh takut untuk tertinggal ya. Mm-mm. Nggak boleh. Nggak baik. Insecure itu sebenarnya juga nggak baik ya, insecure itu. Sebenarnya kalau misalnya kalian ya jelek-jelekan, kita bilang kalian mau lihat orang lain, jadikan itu motivasi. Benar, setuju banget. Aku harus bisa kayak dia. Aku pengen setahun atau 2 tahun lagi, atau mungkin di semester ini, atau terserahlah kapan tenggatnya, aku pengen kayak dia. Benar, berarti harus mengolah rasa insecure itu menjadi Iya, tujuan dan jadi semangat motivasi, gitu. jadi semangat. Heeh. Jangan ngestak. Duh, dia bisa gini. Ah, nggak deh, nggak bisa aku. Mm-mm. Jangan. Jangan, nggak boleh gitu ya Iya. teman-teman. Dan kira-kira apa nih menurutmu ketika kamu mungkin melihat sekelilingmu, entah lingkungan atau mungkin teman-temanmu, apa kesalahan yang sering banget dilakuin mahasiswa pas mereka lagi mengejar tujuan mereka atau prestasi mereka itu? FOMO. FOMO, bener-bener ikutin Iya, semua itu. FOMO. Suka bandingin diri sendiri dengan orang lain. Itu sih. Pemikirannya adalah bukan straightforward, Mm-mm. tapi kadang menyamping atau ke belakang. Hmm. Harusnya Oke. ya udah, manusia itu kan punya jalan hidup masing-masing, punya Iya, tujuan hidup masing-masing, iya, benar. punya jalan path masing-masing gitu. Ya udah, dijalan aja sesuai dengan apa bidangmu, apa yang kamu suka gitu. Nggak usah lihat orang lain. Kalau mau lihat orang lain ya udah, jadikan itu motivasi aja. Motivasi. Jangan itu mengganggu jalanmu menuju kesuksesan gitu. Benar, setuju banget. Oke, obrolan kita kayak udah lumayan deep banget nih ya, biar relax Nah, sedikit. oke. Sebelum kita tutup, aku ada segmen rapid fire. Oke. Aturannya gampang aja, jawab spontan sesuai yang pertama terlintas di pikiranmu. Oke. Ready? Oke. Ready. Pagi atau malam? Malam. Setuju. Kopi atau teh? Teh. Oke. Belajar sendiri atau kelompok? Kelompok. Buku atau YouTube? YouTube. Kompetisi individu atau tim? Tim. AI atau Google? AI. Satu aplikasi yang paling sering kamu pakai? WhatsApp. Itu semua orang itu sih kayaknya Iya. ya. Oke, satu buku yang menurut kamu wajib banget dibaca mahasiswa. Aduh, bukan pencinta buku ya Iya, saya. mungkin kitab suci. Waduh, nggak apa-apa. Tapi sih Nggak. bagus. Cuma situ ada buku sih. Sabar. Boleh. Tapi ini aku juga belum selesai bacanya. Apa tuh kira-kira? Sabar, aku lihat. Aku lupa juga judulnya ya. Ya, The Psychology of Money. Oke, tahu. Oke. Aku belum baca sih, cuman Ya, udah banyak lah review-reviewnya gitu. ya kalau di umur sekarang udah Emang emang harus udah itu ya, baca-baca bacanya udah yang begitu ya, demi keberlanjutan ya demi kehidupan yang keberlangsungan lebih. hidup ya. Ya, oke. Satu lagi. Enggak, dua lagi ternyata. Oke. Satu kebiasaan kecil yang paling mengubah hidup kamu. Apa ya? Kebiasaan kecil ya.
Oke, say hello. Hmm, Menyapa. bener, setuju. Satu kata yang mendeskripsikan seorang Nicholas Evan. Bagaimana Manusia. Nicholas? Oke, general aja. Oke, luar biasa sekali Evan. Terima kasih banyak. Thank you so much sudah mau berbagi cerita, pengalaman dan insight mahal di episode kali ini. Dan buat teman-teman pendengar, dari obrolan tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa prestasi itu bukan sekedar tentang siapa yang paling pintar, tapi lebih dari itu, ini soal konsistensi, kemauan buat terus belajar, keberanian buat ngambil peluang, dan yang paling penting itu mental untuk bisa bangkit lagi setiap pernah jatuh gitu ya. Dan sebelum kita benar-benar closing, aku mau minta satu pesan pamungkas dari Evan buat para pelajar dan mahasiswa di seluruh Indonesia yang sekarang mungkin lagi benar-benar berjuang banget buat mimpi mereka. Gimana tuh? Silakan. Oke, jadi untuk teman-teman semua. Oke, jadi untuk teman-teman semua pelajar Indonesia, berusahalah keras untuk diri kalian sendiri, at least. Benar. Ketika kalian sudah develop diri kalian, niscayalah nanti juga akan membantu orang lain jadi pahala. Setuju. Jangan pernah membandingkan diri dengan orang lain. Jangan FOMO. Udah fokus aja ke pengembangan diri sendiri. Manfaatin waktu dan kesempatan yang ada, karena nggak semua orang itu bisa mendapatkan privilege itu, kesempatan itu. Gunakan sebaik mungkin. Berikan yang terbaik. Jangan lupa berpasrahlah kepada yang di atas. Setuju, itu yang paling penting juga Benar. sih. Ya, agak ngeri ya, tapi memang itu yang kita butuhkan ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih Nicholas Evan. Iya, terima Sukses kasih. terus buat menuntaskan kuliahnya di Sisvoritas ini dan Doakan ya semua teman-teman. proyek-proyek Amin. kedepannya. Amin. Doakan ya teman-teman ya, Oke. doakan. Dan pastinya terima kasih banyak buat seluruh pendengar yang sudah stay tune dengerin obrolan kita dari awal sampai akhir. Biar gak ketinggalan obrolan inspiratif lainnya, pastikan kalian udah follow dan subscribe kita ya. Aku Diva, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan terus semangat belajar, berkembang, dan berkarya. Bye-bye. Bye-bye. Thank you. Thank you ya. Thank you.